Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Jumpa lagi dengan saya Kang Aam di acara TikTok Diskominfo TikToking Corner. Nah, dalam kesempatan ini saya ditemani, saya berkunjung di sini sebenarnya ke dinas sosial ya Bu ya. Saya ditemani dengan ibu-ibu yang cantik-cantik. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang apa aja program-program dan kegiatan-kegiatan, terutama unggulannya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Namun saya ingin memperkenalkan dulu mungkin dan kita persilakan aja untuk memperkenalkan masing-masing sebagai apa, namanya siapa, kemudian nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi. Mangga, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dustirawati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rosita. Saya berada di sini selaku Ketua RBM Kabupaten Bandung Barat dan Ketua Planet Kreatif Disabilitas Bandung Barat. Oke, ya wargi semua sudah mendengar ya tadi ada Ibu Sri dan Ibu Dian ya. Ibu Dian. Anak dipanggil Ibu atau Teteh? Boleh apa aja. Boleh aja. Oke. Ya wargi Bandung Barat, untuk yang mungkin sering mengikuti media sosial, terutama dinas sosial, ini banyak kegiatan-kegiatan kreatif yang mungkin kalau kita lihat di situ berisi anak-anak binaan yang mohon maaf ya disabilitas ya Bu ya. Jadi karya-karya mereka bisa dilihat nih seperti di depan ini, sebagian kecil diantaranya contoh-contoh produknya. Kalau yang ini bukan ya, yang ini sponsor ini dari Ultra. Mungkin gini Teh, pertama ya mungkin ketika kita berbicara tugas gitu ya, kedinasan, bolehlah diceritakan sedikit tentang apa ya program-program yang unggulnya, kemudian kebijakan-kebijakan mungkin yang ada di Dinsos seperti apa gitu Teh. Dinas sosial ini kan sebetulnya merupakan urusan wajib ya. Urusan wajib dan juga dasar gitu ya. Berarti ini merupakan kewajiban pemerintah yang memang itu pemerintah itu harus hadir. Tapi di dalam undang-undang yang berkaitan dengan penanganan disabilitas pun gitu ya, yang namanya termasuk yang kesejahteraan sosial. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi semuanya itu harus bersinergi gitu ya. Pemerintah, kemudian juga swasta, kemudian juga akademisi, komunitas gitu ya, masyarakat, kemudian juga media. Itu di dinas sosial kita melakukan sinergi pentahelix sehingga semua elemen masyarakat itu bisa terlibat itu. Termasuk ini ya, Teh Dian ini di RBM ini Luar biasa ini, kemudian ini luar biasa. Kita memang membentuk planet kreatif disabilitas gitu ya. Dan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, sebetulnya kita udah sekitar 4 tahun mungkin ya. Ya. Nah, sekitar 4 tahun kita tidak, Bandung Barat tidak melaksanakan Hari Disabilitas Internasional gitu ya. Maksudnya ada beberapa kegiatan yang belum COVID juga. ya karena pandemi COVID juga gitu ya, jadi terkendala itu. Dan alhamdulillah sekarang semuanya insya Allah bisa bergembira gitu ya. Besok kita akan merayakan Hari Disabilitas Internasional. ya. Tuh, wargi Bandung Barat. Ini boleh masyarakat hadir atau undangan? Ada undangan, tapi nanti kita juga akan ada beberapa acara yang mudah-mudahan nanti bisa masyarakat bisa hadir, tapi enggak besok gitu ya. Nanti di acara-acara yang kemudian gitu ya. Nah, acaranya di mana Teh? Acaranya kita akan laksanakan di Hotel Putri Gunung, tapi kita bentuknya outdoor juga gitu ya. Tapi sebelum ada pengalaman-pengalaman yang menarik juga gitu ya. Ketika saya bertugas di dinas sosial, ternyata dinas sosial ini kita tidak akan bisa berubah kalau misalnya kita tidak ada pemulihan perekonomian gitu ya. Jadi di dinas sosial ini kan kita menangani yang berkaitan dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, ada juga pemberdayaan sosial. TKS di sini juga ya, ada TKS ya.
luar biasa banyak sekali, banyak banget gitu ya. Kemudian juga rehabilitasi sosial gitu ya. Dan kita sepakat di jajaran dinas sosial bantuan dari pemerintah oke, banyak sekali gitu ya. Tapi kita tidak akan merubah dan mereka tidak akan graduasi kalau misalnya mereka hanya menerima bantuan sosial tanpa ada sentuhan bagaimana memulihkan perekonomian mereka gitu. Jadi di bidang pemberdayaan sosial ada Karang Taruna, kemudian juga ada program kewirausahaan sosial gitu ya. Dan di bidang rehabilitasi sosial ada program selain pelayanan-pelayanan untuk para difabel juga gitu ya, tapi kita juga ada program untuk program pemulihan perekonomian, pengembangan entrepreneurship-nya gitu ya. Dan ini nih Bu Dian yang selalu menyemangati Ya, para pelaku usaha disabilitas sehingga mereka mempunyai apa ya, ada rasa percaya diri juga gitu ya, supaya mereka juga ternyata setelah kita verifikasi ya Bu ya, ya, masyarakat pelaku usaha disabilitas ini mereka punya banyak jenis usaha. Dan kalau misalnya kita tidak gabungkan gitu ya, kita gabungkan rencana untuk planet ini kan sebetulnya supaya mereka ada wadahnya dan mereka bisa berdiskusi di sana gitu ya. Dan mudah-mudahan juga alhamdulillah selama ini kita bisa bantu mereka gitu. Ini sangat menarik ya, wargi Bandung Barat. Nah, saya pernah ingat juga dulu ada pelaku seni yang cukup viral juga ya di media sosial ya. Ya kalau nggak salah Panata Busana gitu atau ya kan yang oke, Kang Rahman ya. Eh, dan hal yang mungkin menurut saya ini justru jadi menarik adalah ketika anak-anak atau masyarakat yang difabel tadi atau disabilitas tadi diberikan ruang, karena mereka itu bagian dari komunitas masyarakat di Bandung Barat yang punya potensi juga sama seperti kita, bahkan ada yang lebih dari orang normal biasa gitu ya potensinya. Dan ini saya sangat apresiasi dengan Dinsos yang memberikan wadah dan juga ruang begitu besar, bahkan dibuatkan acara ya untuk besok ya, itu untuk memberikan mereka ruang berkarya, berusaha, mungkin seperti itu. Tanggapan dari Teh Dian kayak gimana Teh dengan apa ya kebijakan yang Teh Sri lakukan nih? kebijakan Ibu Kadis yang ini memang sangat luar biasa ya yang saya tahu dan yang saya rasakan. Bismillah. Karena saya bergerak di bawah dinas sosial ini di program disabilitas itu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang ya. Dulu-dulu Suhunya ya, Kuncen. karena saya juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat juga. Kemudian dari tahun 2015 itu saya bergerak di RBM Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari sana kita tidak pernah bosan dengan program-program yang disediakan oleh dinas sosial. Dari program RBM itu berkembang ke program pendampingan jarak jauh. Kita melakukan kunjungan rumah ke rumah-rumah disabilitas. Kemudian kita juga membuat program pengembangan lagi, ada rumah cinta disabilitas intelektual khusus kumpulan anak-anak yang disabilitas intelektual. Kemudian dari sana kita tidak pernah bosan dan Bu Kadis menginginkan karena ternyata di Bandung Barat itu masih banyak disabilitas yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga Bu Kadis ini menginginkan membentuk adanya planet kreatif disabilitas untuk menunjang supaya mereka itu ada lapangan pekerjaan di sana. Seperti itu. Nah, berarti mudah-mudahan ya semakin ke depannya Bandung Barat lebih memperhatikan mungkin teman-teman yang membutuhkan sarana prasarana ya, karena menurut saya suatu fasilitas publik seperti taman bermain, perkantoran itu kan ruang-ruang publik yang memang harus juga disediakan sarana prasarana. Misalnya ada yang menggunakan kursi roda, atau apakah ada tramnya seperti itu kan, ramah difabel dan disabilitas. Jadi saya pernah ingat juga dulu melakukan studi banding di suatu kantor pemerintahan. Ternyata penilaian itu bukan hanya dari fasilitas komputernya, printernya, ataupun
internetnya, bukan, tapi juga dari parkiran itu sudah mulai dinilai teh bahwa ada tramnya seperti itu ya, ramah difabel, jadi siapapun bisa melakukan pelayanan di situ. Dan itu kan mungkin kedepannya bisa jadi suatu pencapaian juga ya di Bandung Barat seperti itu. Dipikir-pikir, tapi kalau di Dinsos itu kan tidak melulu tentang disabilitas ya teh, ada hal-hal yang lain gitu. Mungkin teteh sebagai kadis nih punya apa ya, suatu dasar-dasar pemikiran yang biasa diterapkan di lingkungan pekerjaan seperti apa, boleh berbagi dong teh gitu. Kalau maksudnya gini ya, kalau yang namanya yang urusan mungkin sama juga ya dengan dinas-dinas lain. Tapi dinas sosial ini pasti harus punya rasa yang lebih gitu ya. Sama mungkin ya yang lain juga, tapi ada plusnya, with heart, with love buat mereka, karena kan kita perlu kesabaran gitu ya, perlu kesabaran ya Bu Dian ya, Ya. untuk membimbing mereka, membina Perlu perjuangan mereka. keras. Nggak bisa misalnya dari sisi keahlian mereka saja, tapi aspek biopsikososialnya juga harus kita sentuh. Dan saya kalau ngelihat Teh Sri itu orangnya total wargi. Jadi kalau ada kegiatan itu sering turun ikut nggak hanya di kantor saja gitu, jadi sering turun ikut dan memang terlibat seperti itu memang Ya harus turun langsung, supaya kita tahu kan ya kekurangan kita apa, yang harus kita layaninya apa, dan kondisi mereka juga apa gitu. kan untuk sebagian orang senang ya untuk terlibat langsung gitu ya, menikmati, nah seperti itu. Susah banget nih nyari kata menikmati. Menikmati, mensyukuri gitu ya. Semoga jadi barokah dan semoga bermanfaat, itu aja sih sebenarnya mah. Amal ibadah ya pastinya. Amin, didoain. Sama Teh Dian juga kan dengan terjun langsung di masyarakat, nggak gampang loh mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran untuk hal-hal yang mungkin kita bilang ini sifatnya sosial seperti itu ya Teh. Kalau ada ini itu mah bonus lah itu mah ya. Jadi Belum kalau misalnya kita menangani yang Down syndrome ya, Ya. yang disabilitas mental. Lebih susah. Oh, wah itu mah betul ya Bu Dian ya, Harus ada- super ekstra luar biasa keahlian sabar. khusus. Harus dilihat mereka moodnya juga. Iya. kalau secara wadah mungkin ada tempat yang dikhususkan untuk jadi semacam kantornya atau base campnya gitu Teh, itu dia. Untuk Planet Kreatif Disabilitas ini sebetulnya saya ingin cerita dulu ya Kang ya. Jadi memang ini berbeda mungkinnya dengan kabupaten kota lainnya di Indonesia gitu ya. Tapi saya juga sebetulnya sudah izin dulu juga ke Kementerian Sosial. Boleh nggak ya namanya kita pengen kekinian gitu ya. Namanya depannya itu kita pengen Planet Kreatif Disabilitas gitu ya. Supaya kan harus di branding juga ya program-program kita supaya masyarakat juga tahu gitu ya. Dan ini namanya catchy banget, maksudnya sekali mendengar gitu kita tahu ini di KBB. Mungkin nanti Kang Am kalau misalnya mau cek ya, searching ya Google ya, Planet Kreatif Disabilitas itu di Bandung Barat. Cuma di Iya. KBB ya. Cuma di Bandung, langsung muncul foto-foto Ya, kita ya, betul. foto-foto kegiatan Kegiatan teman-teman anak-anak, difabel, iya. kegiatan yang difabel. Diajukan ke Kemensos itu langsung disetujui. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. kita selalu direspon baik, dan juga saya kesempatan ini juga ingin ucapkan terima kasih ya Kang Am ya, karena kan kondisi pandemi COVID ini luar biasa ya, pemangkasan anggaran kan ya, karena banyak sekali refocusing gitu ya. Tapi kan kata Pak Bupati kita harus kreatif gitu ya, harus cari peluang, harus bersinergi gitu ya. Nah ternyata di Bandung Barat ini kan ada beberapa BUMN Kang, ada Bio Farma, ada Pertamina gitu ya, ada perbankannya juga, BJB, ada perusahaan ya, PT Ultra, kemudian juga ada dari beberapa perusahaan lain yang ngebantu gitu ya, ngebantu kita, termasuk PHRI Kang. Tadi kan Kang Am nanyain tempatnya di mana ya base campnya. Iya. Kita Planet Kreatif Disabilitas itu posisinya ada di Lembang. Tapi kita juga sebetulnya butuh tempat yang sangat strategis, yang bisa menjual produk-produk teman-teman kita yang difabel gitu ya. Nah itulah alhamdulillah selalu dikasih kemudahan ya. Ya, Setiap betul. kita pengen sesuatu dari Kemensos, Ya, dari BBPPKS ya. Betul, BBPPKS membantu support.
Pas kita sowan juga ke PHRI, alhamdulillah dibantu juga oleh Pak Eko, karena ketuanya lagi ada di luar negeri ya. Jadi sekarang oleh Pak Eko Grafika. Terima kasih juga pada kesempatan ini buat Pak Eko yang udah kasih tempat kita di Grafika. Alhamdulillah Outlet ya? kafe ya gitu Ya, seperti kafe juga gerai, bisa kayak juga gerai. gerai lah Iya, ya, gerai. Tapi kita bisa menjual berbagai macam produknya juga, dan keuntungannya nanti teman-teman kita yang difabel bisa Iya, main juga ya di iya, betul. terus itu kan gratis. Ya, Untuk karya-karya yang dijual itu di sana dikasih gerai di sana. Ini harus dicontoh sama pengusaha-pengusaha yang lain kayaknya ya Teh ya. Mudah-mudahan ya. Jadi semakin banyak poinnya kan orang makin banyak juga melihat gitu karya-karya anak-anak KBB itu. Gitu. Jadi memang perlu ada totalitas, perlu ada berbeda ya dengan menerapkan apa yang sifatnya normatif lebih dari itu ya, jadi prinsip-prinsip yang diterapkan apalagi dengan dinas sosial ini banyak berhubungan dengan masyarakat dan ya rupa masyarakat ini pun berbeda-beda seperti itu ya Teh. Ada ini nggak Teh? Mangga nanti dijawab sama Teh Sri sama Teh Dian lah, pengalaman-pengalaman yang menarik mungkin yang bisa dibagikan selama bertugas seperti itu. Banyak ya, kemudian ya. banyak banget. Cara kita memperlakukan mereka ternyata tadinya begitu saya masuk ke dinas sosial, kita jangan terlalu apa ya, ada memperlakukan mereka mengkasihani. Enggak, mereka tuh sebetulnya strong gitu Iya, ya. iya, Mereka betul. itu kuat, dan Abi yakin gitu ya, saya yakin bahwa Allah itu memberikan ujian, pasti mereka mampu. Udah, kita yakin aja itu Iya. gitu ya. Dan kita juga selalu terapkan ke mereka, mereka pasti punya kelebihan gitu. Dan ternyata memang betul gitu ya. Membatik yang di fabel Iya, yang kan itu ternyata itu ya Bu Dian ya, luar biasa. Iya, tekun gitu. Dia nggak akan inovasinya mau Bu ya, berhenti inovasinya kalau keren. belum selesai. Kita masih suka istirahat padahal ya. Tadinya Iya, kita juga khawatir gitu ya. iya, Aduh, takut takut kecapean atau misalnya mogok gak mau ngebatik lagi gitu ya. Jenuh gitu ya. Ngebatik terus sampai selesai. Sampai selesai. Lebih fokus. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan sinergi dengan beberapa instansi ya Kang ya, termasuk BUMN, ini yang Bio Farma ini kita udah sekitar 1 tahun kita dibantu, dan tahun depan nih tahun di 2023 kita juga 2022 kita sudah melakukan MOU ya untuk bantuan program dari PT Bio Farma, dan di tahun depan kita akan dibantu lagi, jadi berlanjut Kang. Wah, Berkah buat teman-teman kita yang difabel gitu. udah memperjuangkan ya. Kalau Teh Dian sendiri mungkin ada pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan. pengalamannya sangat banyak gitu. Sepertinya kalau saya ya, kalau saya ceritakan di sini kayaknya wah udah satu buku besar nih, ya. Ada anak-anak binaan yang sangat dekat gitu. Oh, banyak. Iya, kan Tentu bisa. saja di awal-awal mungkin memang kita perlu kegigihan untuk menghadapi mereka, karena biasanya anak-anak seperti itu harus ada perasaan yang ikhlas dulu, ada chemistry dulu gitu dengan kita ketika melakukan pendampingan. Tapi kalau memang mereka sudah nyaman, ternyata kita malah kalah dengan mereka, bahwa ternyata mereka itu memiliki keunikan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita ketahui seperti itu. Itu dia mungkin pengalaman-pengalamannya karena sangat banyak gitu ya, jadi bingung juga ya. Apa pernah mungkin anak-anak di rumah ngiri karena ibu mah lebih perhatian sama orang lain daripada anak sendiri. Gitu. Suka pengen meluk ya. Iya. Anak-anak difabel tuh pas ketemu kita suka pengen meluk. Ya, ya, jadi harus hatinya gitu, hati kitanya memang harus benar-benar ikhlas. Iya. Kalau setengah-setengah mereka Iya, nggak akan kerasa mau. ya sama mereka ya. Nggak akan mau. Ya begitulah namanya manusia ya, dikasih hati, dikasih perasaan. Ketika kita ingin dihargai, kita menghargai, kita sentuh hatinya, mungkin seperti itu ya Teh, cara memanusiakan manusia yang baik dan benar. Dan apa namanya, kalau misalnya kita melihat juga teman-teman yang difabel atau yang disabilitas ini, karena mereka merasa dan melihat secara fisik gitu ya ada kekurangan, maka mereka mencari kelebihan atau potensi mereka itu seperti apa, menggali dan juga apa namanya
mengaktualisasikannya secara total. Kadang-kadang nih teman-teman kita yang dikasih kesempurnaan oleh Allah bahkan malah lupa, malah santai gitu, jadi terlena gitu ya. Dan ini ya bagi para wargi, ini tidak berlaku untuk teman-teman yang disabilitas saja, tapi untuk kita semua, bahwa kita harus yakin kita ini punya potensi dalam diri kita masing-masing yang tentunya bisa kita gali, ya gitu. Jadi silakan gali potensi masing-masing mungkin ya, karena ini menarik sekali, kita bisa belajar melihat dari teman-teman kita yang secara fisik kurang dari kita gitu. Terkait juga dengan pengalaman, mungkin tadi kita berbicara hal-hal yang sangat inspiratif tentang teman-teman kita yang ada di Planet Kreatif Disabilitas bisa membuat karya-karya seperti ini. Tentunya ada, kalau saya berbicara mungkin ada apresiasi lebih lah dari Kementerian Sosial di Jakarta. Apa pernah ada penghargaan mungkin teh yang sudah diraih di Dinas Sosial selama teteh? Kalau penghargaan ada ya, kita penghargaan untuk Karang Taruna ya, Karang Taruna Pak Bupati ini alhamdulillah, karena Pak Bupati luar biasa perjuangannya juga untuk membina Karang Taruna. Pak Bupati itu terpilih menjadi salah satu pembina terbaik tingkat nasional, alhamdulillah. Nah kemudian juga alhamdulillah rabbil alamin. Selamat juga untuk Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat yang luar biasa. Sahabat saya juga nih. Ya luar biasa untuk mengikuti bagaimana membina masyarakat dan mengikuti juga untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Kalau untuk disabilitas sebetulnya kita penghargaannya bahagia ketika mereka bahagia. Ya, Benar tapi ya Bu ya. mungkin keberhasilan kita itu lebih banyak ya Bu ya. Kita lebih banyak dikunjungi tamu dari luar gitu. Iya, Biasanya itu mereka sebetulnya berkunjungnya ke Bandung Barat. Di luar dugaan ya Bu Ya. ya. Jadi begitu kita bentuk nih, kita harus kuat nih lembaganya karena kita Ya, harus ada kelembagaannya dulu gitu ya. Ya, Kita bentuk Planet Kreatif Disabilitas, kemudian juga kita susun nih ya, dengan tim dinas sosial, program-program kedepannya apa, kita sinerginya dengan mana aja gitu ya, termasuk kita libatkan Kementerian Sosial, dan alhamdulillah Kementerian Sosial mungkin nggak semua kabupaten kota ada program-program yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian yang difabel juga gitu ya, dan alhamdulillah Bandung Barat terpilih untuk program pemulihan perekonomian ya, baik untuk kewirausahaan sosial, kemudian juga untuk disabilitas gitu. Jadi lagi kalau saya boleh menyimpulkan, penghargaan secara dalam bentuk plakat seperti itu nggak penting, yang penting ngelihat mereka bahagia. Itu penghargaan tertinggi ya, dan salah satunya juga dapat pengakuan sehingga feedbacknya Bandung Barat banyak dikunjungi ya untuk dijadikan mungkin studi perbandingan dari daerah lain, dari luar negeri pun ya. Oh ya luar biasa. Save the Children juga ya. Save the Children juga ngebantu untuk support anggaran juga buat pelaku RBM. usahanya ya, untuk pelaku usaha yang difabel juga. Dari PBB belum datang sih, dari UNICEF. Mungkin saya ingin sampaikan juga ya Kang ya. Nah ini benar terkait mungkin harapan untuk kedepannya seperti apa gitu teh. Harapannya banyak sekali nih. Terlalu Tapi banyak. dengan bantuan-bantuan ini yang untuk rencana besok, Ya, kita ada program Indonesia Melihat gitu ya, Ya. dibantu oleh Kementerian Sosial. Jadi ada bantuan untuk operasi katarak ya, Bukan. operasi katarak. Kemudian juga bantuan-bantuan untuk alat-alat bantu, ada kursi roda, kemudian juga untuk tongkat ketiaknya juga gitu ya. Kemudian juga kita ada bantuan untuk nutrisi-nutrisi juga. Nah ini bukan dari kementerian aja Kang, Kementerian Sosial, kemudian juga dari BUMN ya yang tadi saya jelaskan, ada dari Pertamina juga. BUMN-nya itu dari Bio Farma, kemudian juga Pertamina, Basnas juga Kang. Basnas itu luar biasa, hatur nuhun untuk Basnas Bandung Barat untuk dukungannya untuk acara besok, Basnas juga gitu. Ya, untuk tadi saya tertarik nih dengan informasi bantuan-bantuan. Nah ini bisa diperoleh secara mandiri atau melalui badan tertentu, atau
langsung direct ke masyarakat gitu Teh, dari Bantuannya dan melalui dinas sosial dulu. Jadi memang kita di tim dinas sosial juga dengan Planet Kreatif Disabilitas, kita menjalin silaturahim dengan berbagai instansi itu ya Kang. Dengan sebetulnya mereka ada program-program yang sebetulnya bisa membantu untuk para pelaku usaha disabilitas juga gitu ya. Dan besok juga mereka akan serahkan bantuan-bantuannya. Kalau tadi Kang menanyain apa harapannya? Harapannya sih sebetulnya kita ingin mereka bisa mandiri, Kang. Iya. Bisa mandiri dan tidak terlalu tergantung kepada bantuan-bantuan sosial. Ya, Dan bahkan ketika kita mengembangkan Planet Kreatif Disabilitas, malah ada pekerja-pekerja yang betul. bukan disabilitas. ya. Pernah ya kita ada Jadi inklusi tawaran, gitu. Jadi iya gabungan usahanya semua. inklusi. Ya. Pernah ada tawaran juga untuk pelatihan sampai pelaku usahanya itu bilang gini ya, Bu, nanti dulu ya Bu, lagi banyak order, coba kan. Waduh, Bu Dian kok bisa sampai gitu ya? Ya, Aduh bener dah. Abi itu di luar dugaan ya. Bu, lagi banyak order mungkin nanti bisa ditunda tanggalnya gitu. Kang, ini teh ditawarin loh. Ditawarin untuk peningkatan SDM-nya gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa diterima. Kita akan selesaikan dulu, kan harus membangun kepercayaan dari yang pesanan juga gitu ya, yang para pelaku usaha disabilitas. Nanti mungkin ke depannya kita juga akan berusaha juga untuk meningkatkan SDM mereka gitu. jadi itu ya wargi semua harapannya mungkin ke depan dari teman-teman binaan dari Dinsos ini ya kalau kita ikhtiarkan sudah, diperjuangkan sudah, dibantu sudah, kedepannya diharapkan lebih mapan, lebih mandiri, bahkan nanti bisa membantu masyarakat sekitar, tidak hanya teman-teman disabilitas saja gitu, tapi ke seluruh masyarakat. Dan tentunya ini bakal menginspirasi kita semua gitu, seperti itu. Dan semoga juga bisa nambah perusahaan yang bisa bergabung dengan Planet Kreatif Disabilitas. Ada cabangnya nanti ya Bu. Nah, jadi nanti jangan di Grafika aja gitu ya Kang, di lokasi lain. Pesan kepada masyarakat ya ataupun kepada wargi semua yang punya usaha ingin bergabung dengan komunitas ataupun binaan-binaan dari Dinsos, silakan ya Teh ya gitu. Apalagi untuk bantuan-bantuan kita sangat menunggu itu ya, karena memang banyak sekali warga Bandung Barat yang membutuhkan support gitu ya. Bantuan itu salah satu bentuknya, tapi support moral kita yang lebih utama dibutuhkan teman-teman. Jadi dengan niat membantu saja ya insya Allah sudah bisa meningkatkan motivasi teman-teman semua ya. Teh terakhir mungkin ya, kalau misalnya wargi ingin bergabung nih, tentu kan menghubungi dinas agak susah ya. Ada media sosial mungkin yang digunakan atau enggak? Ada Planet Kreatif Disabilitas. Planet Kreatif Disabilitas. Itu Instagram. Ya, Instagramnya. Planet Kreatif Disabilitas itu udah pasti nggak usah pakai Bandung Barat aja itu udah muncul Bandung Barat. Kalau dinsosnya ada mungkin? Ada dinas sosial. Dinas sosial. KBB Ya. Boleh bergabung Kang. Jadi kalau misalnya para pelaku usaha disabilitas Bandung Barat yang mempunyai produknya gitu ya, dan kemudian juga mungkin ingin bergabung dengan Planet Kreatif Disabilitas, kami sangat terbuka gitu ya. Dan ketika ada peluang untuk pelatihan-pelatihan dari kementerian, dari BUMN juga, nanti kita ikut sertakan. ya, nah itu dia sudah ditawarin segala macam nih, apalagi yang kurang coba gitu ya wargi semua. Jadi mungkin dengan podcast ini kita menginformasikan banyak hal, terutama apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Bandung Barat yang sementara ini mungkin unggulannya lebih ke salah satunya ya Teh ya, teman-teman kreatif disabilitas ini yang dibina dan sudah menjadi brand tersendiri, dan uniknya hanya nama ini hanya ada di KBB ya. Seperti itu. Mungkin karena waktu juga Teh ya, jadi kepada para wargi silakan untuk berkomunikasi langsung dengan teman-teman dari Planet Kreatif Disabilitas, dengan Bu atau Teh Sri juga di Dinsos KBB, terkait apapun sebetulnya pelayanan masyarakat. Saya pikir
beliau ini sangat responsif dan tidak suka menunda-nunda pelayanan. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dibantu harus disegerakan, saya yakin beliau pasti bantu. Itu Teh Sri yang saya kenal seperti itu. Itu Teh, mungkin ada kata-kata penutup buat wargi semua mungkin Teh? Eh, Sebetulnya kata-katanya adalah kita harus bersinergi. Ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri dan kita punya tagnya ya, tagline-nya ya, sinergi kita bisa lebih baik. baik. Luar biasa. Teh Dian mungkin ada yang mau disampaikan? Eh, yang paling inti saja ya buat teman-teman disabilitas dimanapun berada ya, khususnya di Bandung Barat, kita tidak perlu malu dengan kondisi yang kita punya, tapi harus bangga gitu bahwa ternyata di balik kekurangan kita itu pasti ada kelebihan yang kita miliki. Tetap semangat dan jadilah disabilitas-disabilitas yang lebih mandiri lagi. Mungkin gitu ya Teh. Tur nuhun atas waktu dan kesempatannya nih, sangat luar biasa. Kita dapat banyak ilmu. Mungkin saya pamit untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi lagi di kesempatan yang lain ya Teh ya. Bagi semua hatur nuhun, banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di podcast yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.